Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Maaf karena udah lama nggak upload karena tanganku lagi sakit. Nanti aku ceritain ya sakitnya gimana. Di video ini aku ingin memperbaiki permainannya Tito dan aku kasih judul anti out dan anti nyangkut. Jadi di video ini yang mungkin kalian bisa belajar bareng adalah belajar mengembalikan bola ketika bolanya itu ada di dekatnya net. Entah itu nanggung atau enggak ya, pokoknya ada di sekitar net dan enggak sampai di belakangnya garis T. Di video kali ini aku pilih Tito yang jadi model atau contoh buat topik kita kali ini. Karena ada gerakannya Tito yang aku pikir kalau dirubah sedikit bisa efektif untuk mendapatkan poin. Sebelumnya aku mau cerita dulu kalau kondisiku main yang saat ini itu lagi cedera punggung di bagian tengah-tengah punggung itu sampai juga termasuk leher sampai bisa mempengaruhi ke lengan. Katanya sih sarafnya kecepit. Tapi waktu ini aku masih belum melakukan terapi. Biasanya kalau dikasih service flick kan bisa aku smash, jadi aku nggak bisa nyemes. Dan untuk langsung maju ke depan tuh agak ya nahan sakit bisa sih, tapi nahan sakit. Jadi selama aku main di sini aku banyak nahan kesakitan. Kalau dilihat dari level-level mainnya, Ino sama Tito ini bagusan Tito sebenarnya, tapi keduanya juga autodidak. Jadi walaupun aku sama Coach Jimmy jadi partner ya dari kedua orang ini, tapi aku lebih ngelepas aja untuk lead Tito biar mainnya biar berkembang gitu, karena aku sendiri juga cedera jadi nggak bisa bantu banyak. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Ini aku ulangi lagi videonya. Ketika Tito itu ngambil di depan, pertama posisi siapnya dia salah, kedua yang paling penting itu ambilnya kurang tinggi. Seberapa bisa kalian itu harusnya jemput bola. Jadi jangan nunggu bola udah deket ke lantai baru diambil. Kecuali kalau kalian memang punya kayak trick shot ya, tapi itu kan jarang sekali dipakai. Ini seperti kalian lihat, nah Tito itu sebenarnya bisa ngambil yang di atas kan, tapi dia ambilnya di bawah. Aku ulangi lagi ya videonya. Idealnya itu di sini harusnya Tito ambil, tapi raketnya malah ditahan, diturunin bentar, terus dinaikkan lagi. Harusnya ambil tuh setinggi mungkin dan secepat mungkin. Jadi bolanya itu nggak lambung terus. Kalau bisa agak datar langsung diserang ke pojokan belakang gitu. Jadi lawan tuh nggak punya waktu lagi untuk lari ke daerah situ, atau waktunya mepet, jadi maksa lawan untuk lari lebih cepat. Nah kayak gini tuh bagus. Bagusnya tuh di mana? Jadi ada yang namanya ketinggian garis net. Jadi kita perhatikan ya, ketinggian garis putihnya net itu kan kira-kira 150 sentian. Jadi aku lupa angka pastinya, tapi kira-kira 1,5 meter. Itu kalian harus selalu lihat garisnya yang di atas itu, yang sisi paling atasnya ya. Jadi kalau pitanya net itu kan anggap aja lebarnya 1 inch ya. Kalau 2,5 senti itu kan ada sisi atas sama sisi yang bawah yang sebelum ada jaring-jaringnya itu loh. Kalian lihat yang di bagian atas. Itu selalu lihat bagian itu kalau main. Jadi kalian bisa ngarahin bola lebih efektif.
Nah, ini kalian coba lihat pengembalian Tito ya. Dia itu kan dorongnya ke udah jatuh lewat dari garis putih baru dia ambil terus disodok melambung. Padahal servisnya Kojimi itu termasuk nanggung gitu. Harusnya bisa lebih efektif lagi ambilnya. Jadi itu aku langsung kasih tahu Tito kalau bisa ambilnya itu di atas dijemput, jangan ditunggu terus. Kalau ditunggu otomatis nanggung atau jadi melambung gitu bolanya. Nanti di akhir-akhir video ini aku kasih kayak diagramnya ya. Jadi sebaiknya kita itu ngambilnya gimana dan pukulan dalam badminton itu harusnya bagaimana. Coba kalian perhatikan pengembaliannya Ino ya. Pengembaliannya Ino ini bagus sebenarnya soalnya dia ngambilnya itu setinggi mungkin, tapi ya memang gerakan tangannya dia masih belum presisi jadi sering nyangkut. Tapi timingnya dan arahnya itu udah bener dibandingkan yang Tito lakukan ya. Jadi kalau ada kesempatan sama Ino lebih langsung diserang gitu. Jadi lebih jemput bola. Kalau Tito lebih nunggu bola. Tempo hari setelah game ini aku tanya ke Tito, kenapa kok ngambilnya selalu telat gitu. Kenapa nggak diambil yang di atas? Katanya kalau di atas nanti sering out. Pengembaliannya out. Nah, nanti kita bahas lagi mengenai out itu apa ya. Terus juga kadang nyangkut. Nah, itu karena takut out ke belakang, jadinya sama dia diturunin bolanya. Karena dia ini kan orangnya tinggi ya. Mungkin dia takut karena postur tubuhnya tinggi, jadi dia mukulnya datar, nggak tajam. Nah, itu kalian bisa latih pakai ini. Pergelangan atau voles. Tapi yang lebih penting sebenarnya problemnya Tito itu dia timingnya ambil telat, makanya nggak bisa tajam. Kalau ngambilnya ke bawah, jadi mau kira-kira lebih sulit kalau ambilnya dari bawah gitu. Karena semakin mata kita itu pandangannya semakin bawah, kalau kita memandang di bawah garis pitanya net itu ya, garis putihnya net, tambah bawah kita jadi kehilangan perspektif untuk melihat kepanjangan dari lapangannya lawan. Jadi coba kalian lihat, kalau lihat HP ya tegak lurus dengan mata itu kan enak. Tapi kalau kalian tidurkan HP terus dihadapkan ke lampu atau ke plafon, itu coba kalian lihat dari sudut pandang yang sekarang kayak gitu. Kan sulit toh ngelihat apa yang gambar apa yang ada di HP kita. Nah, itu sama juga kalau kita main badminton, pandangan kita terlalu rendah. Jadi kira-kiranya yang di belakang lapangan lawan itu kepanjangannya itu sulit kita kira-kiranya, makanya sering out karena lihatnya itu terlalu bawah. Tapi kalau kita seperti burung lihatnya dari atas, itu kan lebih enak. Jadi mau kira-kira mau ditempatin kemana itu lebih presisi. Harusnya orang yang tinggi lebih enak sih main badminton. Cuma kelemahannya ya kalau sama lawan bolanya itu ditaruh di sekitar dada, ketinggian dadanya Tito yang tinggi, jadinya sulit untuk mengembalikan. Jadi yang bagus tuh pandangan mata itu kira-kira 1 kil atau 20 cm tingginya dari garis putihnya net. Itu enak. Jadi kalau tinggi sebaiknya agak jongkok sih mainnya.
jadi agak rendah. Nah, kalau pemainnya pendek ya nggak bisa jinjit ya. Tapi rata-rata pemain profesional yang main kan tingginya udah di atas, pasti lebih tinggi dari garis putihnya net lah, kan bukan anak-anak lagi. Kira-kira 165 gitu, masih main badminton itu enak gitu. Dan idealnya memang pemain badminton itu ketinggian tubuh 170 175 lah, jangan terlalu tinggi. Ini bukan aku ya yang ngomong, jadi aku pernah baca sih. Jadi, kalau pemain badminton itu idealnya tinggi badannya 170 175 gitu. Cuman kalau lihat Excelsen main ya kan tinggi banget, itu sekarang nggak ada yang lain. Jadi mungkin udah berubah ininya, apa, surveinya. Ini game kedua tanganku udah mulai kram, jadi aku sering main-mainin raket, banting-banting. Oke, tadi kan bahas mengenai Tito yang katanya takut untuk ngambil di atasnya garis net. Ya sebenarnya nggak perlu takut, apalagi posturnya dia itu tinggi, harusnya bisa lebih tajam. Cuman kalau di depan net itu sebaiknya ya nggak diayun pakai lengan terlalu lebar, tapi ayunnya kecil aja, terus ditambahin pakai pergelangan tangan. Jadi untuk kerasnya pukulan itu pakai kekuatan pergelangan tangan, untuk arahnya pakai lengan. Jadi lengannya itu nggak perlu diayun kayak orang mau nyemes besar gitu. Terus aku kasih tips lagi ya. Jadi kalau ada bola nanggung di depannya net itu dari lawan, kalau kalian takut nyemes itu lurus nanti out, ya kalian smash silang. Karena kalau silang itu kan lebih jauh ya. Jadi jarak tempuhnya kok itu kalau diagonal itu kan pasti lebih jauh. Otomatis sebelum bolanya out, pasti dia akan tambah lama tambah lambat, terus bisa jatuh di lapangan, masih masuk gitu. Itu salah satu trik sih. Bagaimana dengan kekuatan yang sama kita bisa jaga koknya itu nggak sampai keluar lapangan. Ya caranya dengan memanjangkan jarak tempuhnya kok. Ini berguna buat kalian yang kesulitan untuk ngatur keras lembutnya pukulan ya. Jadi kalau pemain profesional ya pastinya udah bisa ngontrol keras lembutnya pukulan. Cuman kadang-kadang ada pemain yang hobinya nyemes gitu, kekuatan ototnya itu keras, dan dia belum menguasai pegangan atau grip dari raket. Kalian pasti sering lihat ini ya, atlet-atlet itu menjatuhkan raketnya. Itu karena pegangan dari atlet-atlet itu lembut, jadi nggak diremas raketnya. Makanya mereka walaupun setiap kali latihan kan pasti ada latihan beban, jadi ototnya pasti udah terbentuk dan mau pukulannya bisa keras gitu kalau diperlukan. Tapi permainan badminton ini kan kadang juga main halus seperti yang di net gitu. Mainnya harus halus. Nah, makanya kekuatan kita itu ngontrolnya dari grip. Kalau gripnya makanya loose atau
ya setengah dipegang, setengah diremas gitu, tapi nggak diremas terlalu erat. Makanya kita sering nemuin atlet-atlet suka buang raket atau raketnya lepas. Nah, pemain-pemain yang umum atau yang biasa kayak kita atau autodidak ya, mereka itu biasanya genggam raket, jadi nggak nggak dipegang halus. Makanya sulit kalau untuk ngontrol bola supaya nggak out itu. Makanya aku kasih trik kalau belum bisa ngontrol kekuatan grip, kalian harus kasih ke daerah yang lebih panjang biar larinya kok ini bisa lebih panjang. Nggak cuman dikasih ke diagonal sih, tapi kadang kita bisa kasih ke agak melambung lebih tinggi gitu biar nggak out kalau melambung. Nah, di sini aku kasih contoh ya, ambilnya di atas garis putihnya net itu seperti apa ya, seperti ini. Walaupun lebih tinggi cuman sekitar 5 cm gitu, nggak apa-apa, itu termasuk lebih tinggi. Jadi bisa ngarahin bola itu nggak melambung gitu, langsung datar atau nuki ke tajam ke bawah. Nah ini Tito kan rupanya takut untuk auto, terus dia kasih pakai pergelangan tangan sambil lompat. Harusnya udah tinggi ya nggak usah lompat. Terus pakai pergelangan tangannya juga jangan banyak-banyak. Karena dia lompat, dia pikir udah tinggi saya lompat. Jadi harus nekuk pergelangan banyak. Makanya nyangkut. Seandainya tadi Tito pakai trik yang aku katakan ya, dia harusnya lah kasih smash ke daerah sini. Jadi nggak out dan nggak nyangkut. Nah, berikut ini contoh dari pakai pergelangan tangan yang benar. Nah, ini Tito pakai pergelangan tangan, aku juga pakai pergelangan tangan. Jadi kalau momennya itu udah hilang ya. Kalian mau nyemes itu kan harusnya bola itu harus ada di depan kita. Tapi kalau bolanya udah di atas, kita ingin nurunin bola, terpaksa harus pakai yang namanya pergelangan atau volley. Mungkin hasilnya nggak sekeras kalau pakai lengan, tapi kan yang penting arahnya dulu turun bolanya. Kenapa sih kok aku saranin jangan mukul telat? Pertama, kalau kalian ambilnya agak di atas, itu kan lebih hemat energi, jadi nggak perlu terlalu ngoyo untuk ngoyo itu apa ya? Terlalu ngotot untuk mengangkat bola gitu. Kalau misalnya bolanya udah di bawah ya. Terus kedua, kalau kita ngambilnya itu di atas, itu otomatis lawan jadi lebih kelimpungan untuk bergerak ke kiri kanan lapangan gitu. Terus yang ketiga, kalau kita cepat, lawan itu kaget, dan kalau orang kaget itu pengembaliannya bisa kacau. Oke, gamenya udah selesai. Seperti yang aku tadi udah janji, aku bentar lagi mau kasih diagram ya. Dan penjelasannya kenapa kalau kita ambilnya di atas net itu lebih efektif daripada kalau telat. Oke, di sini ada
ada diagram kalau bolanya itu udah berada di bawah ketinggian net. Otomatis raket kita itu harus menghadap ke atas atau serong ke atas gitu. Biar nggak nyangkut kan. Nah, supaya kita bisa menekan lawan, jadi bolanya nggak kita lambungin, tapi kita taruh agak datar. Tapi sulit kan karena raket kita menghadap ke atas, jadi otomatis harus melambung sedikit. Nah, kalau musuhnya itu siap di sini, kita bisa disemes karena bolanya melambung. Oke, next. Kita punya diagram ketika bolanya ada di atas. Ini ya seperti biasa ya umum. Kalau kita mau nyemes, jadi pasti bolanya itu turun. Otomatis kalau lawan mau nyemes itu sulit. Karena arah bolanya udah turun, kalau mau disemes biasanya nyangkut. Oke, next kita punya bola yang tipis berada di ketinggian net. Nah, kalau bola kayak gini nih kan sulitnya itu kalau kita mau semes harus keras. Tapi kalau keras nanti out. Jadi kita kasih ke daerah yang diagonal. Juga selain itu kalau kita mukulnya keras nanti bisa-bisa kena net. Selain kita harus punya teknik yang seperti kipas ya, tapi kebanyakan pemain itu takut kalau nanti raketnya ngenain net. Jadi jalan yang terbaik sebenarnya kasih silang atau diagonal. Walaupun pakai teknik kipas tuh sebenarnya juga arahnya nanti jatuhnya juga diagonal, cuman nggak terlalu panjang, nggak sampai belakang, tapi di dekat net. Tapi teknik kipasnya itu kalau dipakai pasti nggak lurus jatuhnya. Kalau mau lurus namanya teknik tapping atau diketok. Mungkin kita bisa belajar itu di lain kali ya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.